Di video bagian terakhir, kita masih akan mengulas tentang adisi nukleofilik pada aldehida dan keton. Tetapi di sini adalah contoh-contoh adisi nukleofilik yang agak berbeda dari sebelumnya. Reaksi yang pertama kita bahas itu adalah reaksi Cannizzaro. Kenapa dikatakan agak berbeda di sini? Jadi aldehida dan keton biasanya tidak mengalami eliminasi setelah adisi nukleofilik. Kenapa demikian? Karena gugus H- hidrida atau R- alkida pada aldehida dan keton bukanlah gugus pergi yang baik. Maka reaksi biasanya terhenti di adisi nukleofilik saja. Nanti di bab turunan asam kita akan pelajari bahwa adisi nukleofilik bisa berlanjut dengan eliminasi apabila gugus perginya gugus pergi yang baik. Namun ada pengecualian yaitu reaksi Cannizzaro ini. Pada reaksi Cannizzaro, setelah terjadi adisi nukleofilik, aldehida akan mengeliminasi gugus hidridanya. Dan hidrida ini kemudian akan ditransfer ke aldehida yang lain dan mengadisi aldehida tersebut. Molekul aldehida yang pertama pada akhirnya akan teroksidasi, sementara molekul kedua akan tereduksi. Maka reaksi Cannizzaro ini termasuk reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Contohnya, kalau kita punya benzaldehida dengan basa kuat pekat, ya, yang akan dicontohkan di slide berikutnya, itu akan membentuk anion benzoat dan bensil alkohol. Perhatikan terlebih dahulu bahwa syarat untuk bisa melakukan reaksi Cannizzaro adalah aldehidanya ini tidak boleh memiliki atom hidrogen di posisi alfa terhadap gugus karbonil, ya, sehingga basa kuat pekat itu akan menyerang pada C karbonil dan tidak mengambil proton alfa tersebut. Kita lihat mekanismenya. Jadi ini adalah benzaldehida. Benzaldehida ketika bereaksi dengan biasanya basanya basa kuat dan pekat, ya, misalnya kita pakai KOH 50% biasanya. Nah, itu akan terjadi basa kuat itu akan mengadisi nukleofilik pada gugus karbonil. Jadi reaksi Cannizzaro ini awalannya adisi nukleofilik juga, sama seperti teman-teman reaksinya sebelumnya. Nah, tetapi bedanya setelah itu akan terjadi pembentukan kembali ikatan rangkap C karbonil disertai dengan eliminasi H- dari zat antara tetrahedral ini. Dan H- itu atau hidrida tersebut akan segera atau langsung melakukan adisi nukleofilik lagi pada molekul aldehida yang kedua. Akibatnya, molekul pertama kita bisa lihat akan menjadi benzena C rangkap 2O OH. Itu adalah asam benzoat. Sementara molekul yang kedua itu akan menambah H di sini dan jadi O-. Sehingga menjadi CH2O-. Karena kita tahu alkoksida merupakan basa yang lebih kuat dan sementara karboksilat merupakan asam, maka asam atau H+ dari asam benzoat kemudian akan dideprotonasi secara otomatis oleh CH2O- sehingga terbentuk CH2OH atau benzil alkohol. Adisi nukleofilik lain yang agak berbeda yang akan kita pelajari di sini adalah adisi pada aldehida atau keton alfa beta tak jenuh. Kenapa dikatakan agak berbeda di sini? Karena pada alfa beta tak jenuh ini adisi nukleofilik tidak selalu berlangsung pada ikatan C karbon pada ikatan CO. Jadi tidak berlangsung selalu Pak nukleofilik menyerang pada C karbonil. Nah, tetapi juga bisa terjadi serangan pada C rangkap 2C pada struktur tersebut. Jadi kalau kita urut atom oksigen ini kita beri nomor 1, C ini kita beri nomor 2, C nomor 3, ini C ini nomor 4, maka kita mengenal istilah ada adisi 1,2. Artinya kalau yang diadisi adalah ikatan C karbonil ini. Tapi kita juga mengenal istilah adisi 1,4. Jadi kalau yang diadisi adalah oksigen ini dan C nomor 4 ini. Adisi 1,4 itu juga lazim disebut sebagai adisi konjugat. Ya, karena terjadi pada sistem terkonjugasi dengan karbonil tersebut. Ya, nanti di bab-bab selanjutnya kita akan mempelajari salah satu adisi konjugat yang terkenal itu adalah adisi Michael. Nah,
Sekarang kita perhatikan bahwa kalau adisinya berlangsung pada C karbonil, maka tidak berbeda dengan yang selama ini telah kita pelajari. Jadi O selalu mengikat H, sementara nukleofili akan terikat di C karbonil. Nah, pada adisi 1,4, O tetap mengikat H. O tetap mengikat H, dan nukleofili akan terikat di C nomor 4. Namun, kita bisa lihat bahwa di sini terbentuk yang namanya bentuk enol, yaitu karbon mengikat alkena sekaligus alkohol. Dan enol ini mudah sekali bertautomerisasi menjadi keto. Sehingga pada akhirnya yang terjadi itu sebenarnya adisi 3,4, yaitu H masuk di nomor 3, nukleofil nomor 4. Tetapi kita tidak menggunakan istilah itu. Istilah yang tetap kita lakukan adalah adisi 1,4, karena proton awal bagaimanapun masuknya di posisi oksigen, yaitu posisi 1. Tapi jangan heran bahwa adisi 1,4 hasil akhirnya adalah ini, bukan yang ini. Ya. Nah, mengapa bisa terjadi adisi 1,2 dan 1,4? Kita bisa mengkajinya dari struktur resonans aldehida atau keton alfa beta tak jenuh. Jadi kita lihat kalau ini mengalami mesomeri atau mengalami resonans ke sini, maka akan terbentuk C bermuatan positif di sini. Inilah yang memicu bisa terjadinya adisi 1,2 atau adisi karbonil normal yang telah kita pelajari sebelumnya. Tetapi jangan lupa di sini terbentuk suatu karbokation alilik. Dan karbokation itu memungkinkan ikatan rangkap ini beresonans ke sini sehingga muatan positif berpindah ke sini. Maka pada struktur aldehida keton beta tak jenuh, alfa beta tak jenuh ini, karbon yang bersifat elektrofilik itu bukan hanya karbon karbonil, melainkan juga karbon di posisi 4 tadi. Itulah yang menyebabkan kenapa bisa dimungkinkan terjadi adisi 1,2 bersaing dengan adisi 1,4. Karena kalau kita buat struktur hibridanya seperti ini, kita lihat oksigen sebagai parsial negatif, makanya H+ selalu ke sini, tapi parsial positifnya ada di 2 tempat. Jadi bisa menyerang nukleofili ke sini atau nukleofili ke sebelah sana. Itu yang membedakan. Jadi tidak hanya adisi pada CO, tapi juga bisa terjadi adisi pada CC. Nah, kalau kita gunakan nukleofili yang kuat, adisi 1,2 umumnya lebih disukai. Tapi kalau nukleofilinya lebih lemah, adisi 1,4 biasanya lebih dominan. Jadi contohnya kalau kita menggunakan reaksi Grignard, CH3MgBr dalam ether, kemudian disusul dengan hidrolisis asam, maka kita bisa lihat Grignard itu akan lebih banyak mengadisi di C karbonil ini. Menghasilkan produk adisi yang 1,2 ini sebanyak 72%. Dan hanya 20% yang menyerang ke 1,4. Ya. Karena dia begitu kuatnya dia, sehingga dia tidak menunggu sampai si CH ini beresonans, tapi dia sudah bisa langsung menyerang ke C karbonil. Itu sebenarnya kira-kira alasannya kenapa yang kuat lebih suka 1,2. Karena ini udah secara alami langsung bermuatan parsial positif, jadi dia langsung menyerang ke sana, tanpa perlu menunggu rangkap ini beresonans. Nah, tetapi kalau kita bicara nukleofilinya itu misalnya adalah metilamina, maka kita bisa lihat bahwa adisi 1,4 itu lebih mendominasi. Metilamina tentu saja lebih lemah daripada metil magnesium bromida ya, reaksi Grignard ini. Maka kita lihat CH3NH sebagai nukleofilnya akan terikat di sini, sementara hidrogen yang awalnya di OH akan bertautomerisasi sehingga H-nya pindah ke situ. Ya, jadi kalau yang lemah dia bisa menyerang ke C yang sana. Bukan hanya faktor kuat lemah sebetulnya yang berperan, nanti kita juga akan lihat ada faktor ukuran dari nukleofili itu juga berperan. Karena kita bisa lihat bahwa posisi C karbonil itu lebih meruah ya, karena di sekitarnya ada gugus, maka peluang adisi 1,2 itu biasanya lebih bagus kalau kita pakai nukleofili yang halangan steriknya lebih kecil. Tapi kalau semakin besar halangan sterik, biasanya akan menyukai adisi 1,4. Nanti kita akan lihat contohnya di beberapa slide ke depan. Nah, ini contoh kalau kita punya 2 sikloheksenon, kemudian direaksikan dengan CH3NH2, yang bawah itu adalah produk adisi 1,2, sementara yang atas adalah produk adisi 1,4. Ternyata tidak dihasilkan produk adisi 1,4, tidak dihasilkan produk adisi 1,2 sama sekali ya. Yang terbentuk hanya adisi 1,4 sebagai produk tunggal.
Ini juga contoh bahwa nukleofil lebih lemah itu cenderung akan lebih suka adisi 1,4 atau adisi konjugat tadi. Ini adalah contoh bagaimana kita menggambarkan mekanisme adisi 1,4 ya. Jadi kalau kita misalnya punya ion sianida menyerang ke 1,4, maka yang terjadi dia menyerang bergerak seperti ini. Jadi masuk dia ke posisi 4. Kemudian di sini kita terbentuk enolat. Enolat itu bisa bertautomerisasi menjadi karbanion. Ya, kalian sudah mengenal itu sebagai zat antara anion enolat. Nah, kemudian dari situ mengambil omin ini akan mengambil proton dari pelarut. Misalnya sini pelarutnya asam asetat, jadi diambil H+ dari situ. Maka terbentuklah enol ini yang kemudian bertautomerisasi menjadi bentuk ketoknya. Ini contoh yang saya katakan kalau ada reaksi yang ukurannya meruah atau bulky, maka adisi akan dominan 1,4 atau adisi konjugat. Contohnya kalau kita gunakan reaksi organotembaga RCU atau kita gunakan reaksi Gilman, yaitu litium dialkil kuprat R2 culi, maka adisi keton alfa beta tak jenuh akan hampir seluruhnya 1,4. Sebetulnya kita tahu RCU atau R2 culi ini memiliki R karakter negatif karena terikat pada logam yang lebih positif ya. Maka dia sebetulnya mirip dengan reaksi Grignard. Tetapi kalau reaksi Grignard tadi dominannya di 1,2, di sini dominannya di 1,4 karena kita bisa lihat CU ukuran atomnya lebih besar. Belum lagi apalagi pada Gilman dia mengikat 2 gugus R sekaligus. Dan itu akan memperbesar halangan sterik untuk bisa menyerang di adisi 1,2. Maka Anda bisa lihat 85% produk ini terjadi di adisi 1,4. Dan di sini ada 98% adisi 1,4. Dan terlihat di sini reaksi itu berlangsung secara stereoselektif. Jadi kalau metil ini ada di posisi atas, maka karena dia berukuran besar, dia tidak akan melakukan adisi dari sisi yang sama, dari sisi yang atas, tapi dia akan melakukan serangan lebih banyak dari sisi yang berlawanan dengan metil. Makanya kedua metil ini akan 98% itu posisinya trans, karena ukuran yang besar menghindari ketemu dengan gugus awal metil di senyawa di reaktannya. Nah, tetapi ini tidak sampai stereospesifik ya, karena 100% ke sini. Masih tetap ada 2% yang berada serangan pada sisi yang sama dengan metil. Tapi bagaimanapun ini menarik karena reaksinya bisa bukan hanya sekadar regioselektif, yaitu 1,4 bukan 1,2, namun juga berlangsung secara stereoselektif. Reaksi Gilman, R2 culi atau litium dialkil kuprat atau disebut juga litium diorganotembaga, itu dapat dibuat melalui rangkaian reaksi sebagai berikut. Jadi kita punya alkil halida kita reaksikan dengan litium, maka terbentuk dulu reaksi organolitium. Reaksi organolitium ini kemudian direaksikan dengan tembaga 1 iodida untuk menghasilkan ini adalah R2 culi reaksi Gilman tadi melepaskan LII. Persamaan lengkapnya silakan Anda lihat sendiri. Dan kehebatan reaksi Gilman ini adalah dia bisa digunakan seperti halnya Grignard sebetulnya, dia bisa digunakan untuk R yang primer, sekunder, tersier, R-nya itu aril, artinya mengikat cincin aromatik, atau dia alkenil. Tetapi dia tidak bisa untuk alkunil, itu yang membedakan dia dari reaksi Grignard. Kalau Grignard kita bisa gunakan alkunil ya. Kemudian kalau di sini ada 2 sikloheksenon misalnya, maka kita bisa mengatur, oh kalau saya mau adisisnya 1,2, jadi artinya si keton ini saja yang bereaksi, kita gunakanlah reaksi Grignard, metil magnesium bromida, atau reaksi organolitium yang bahkan lebih ramping lagi daripada CH3MgBr, dengan kekuatan juga lebih kuat ya, karena Li lebih elektropositif. Maka dengan kedua reaksi ini, dua reagen ini, kita akan dapatkan adisi 1,2 itu mendominasi 95%. Tapi kalau kita ingin adisinya di 1,4, maka kita gunakanlah reaksi Gilman tadi, maka adisi berlangsung di posisi konjugat atau adisi 1,4. Jadi kalian juga perlu mengetahui menentukan reagen yang tepat, reaksi yang tepat yang digunakan untuk mendapatkan produk yang diinginkan dari satu reaktan tertentu. Itu adalah klasifikasi yang
kedua dari yang saya bilang adisinukleofilik yang agak berbeda. Nah, yang kelompok ketiga ini sebetulnya sih tidak semuanya adisinukleofilik ya. Kita sebut saja reaksi oksidasi lah. Tapi nanti kita akan lihat ada salah satu reaksi oksidasi yang termasuk kategori adisinukleofilik yang agak unik itu. Nah, tapi sebelum ini kita mulai dulu dengan mempelajari oksidasi yang bukan merupakan adisinukleofilik ya. Jadi kita lihat di sini aldehida karena masih punya hidrogen di posisi karbonil, C-karbonil, dia lebih mudah dioksidasi daripada keton yang sudah tidak punya hidrogen di sana. Maka kita sudah ketahui bersama aldehida kalau dioksidasi menjadi asam karboksilat. Sementara keton selama ini kita ketahui tidak dapat bereaksi oksidasi. Oksidator yang dipakai bisa menggunakan kalium permanganat, bisa menggunakan asam nitrat panas, tetapi yang lazim dipilih adalah oksidator Jones namanya. Oksidator Jones itu adalah reaksi anhidrida kromat, CrO3, dalam asam berair. Tapi biasanya ini berairnya ini dicampur dengan aseton. Maka kita lihat CrO3, H3O+, aseton. Nah, kenapa lazim dipilih? Karena biasanya kondisinya lebih mild. Dia bisa di suhu kamar atau bahkan di 0 derajat oksidasi tetap bisa berlangsung. Sehingga meminimalkan peluang reaksi samping. Semakin tinggi suhu kan peluang reaksi samping juga akan besar. Selain itu rendemennya biasanya baik. Misalnya reaksi ini rendemennya 95% ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini aldehida, sebetulnya aldehida ini awalnya akan membentuk hidrat terlebih dahulu. Kalian sudah tahu ya aldehida kalau dengan air itu kan akan mengalami adisinukleofilik membentuk hidrat. Nah, terus dari oksidasi akan berlangsung pada bentuk hidrat tersebut. Ya, tapi tadi saya sudah katakan oksidasi ini bukan adisinukleofiliknya ya. Adisinukleofiliknya adalah membentuk hidrat itu. Sementara oksidasi telah jadi pada hidrat itu menghasilkan RCOH. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa kita tahu aldehida kalau disintesis itu tidak boleh menggunakan oksidator Jones ya dari alkohol primernya, tapi harus menggunakan PCC, piridinium klorokromat. Nah, itu karena PCC itu tidak menggunakan pelarut air. Sehingga karena dia menggunakan pelarut DCM, diklorometana, maka pembentukan hidrat dari aldehida tidak berlangsung. Akibatnya PCC akan menghentikan oksidasinya di tingkat aldehida, tidak berlanjut di karboksilat. Itu telah kalian pelajari di bab alkohol yang lalu. Nah, reaksi lain yang dapat dipakai adalah reaksi Tollens atau reagen Tollens ya. Nah, reagen Tollens ini lebih aman dari reaksi samping daripada reagen Jones karena dia lebih mild lagi, lebih lembut lagi ya. Dengan menggunakan perak 1 oksida dalam NH4OH dalam air, maka nanti terbentuk kompleks AgNH32 kali plus OH minus yang kemudian bisa menjadi reaksi redoks dengan ciri khasnya adalah perak akan tereduksi dan terendapkan sebagai cermin perak. Keton sendiri cenderung inert atau lembam terhadap sebagian besar oksidator. Tetapi kalau kita punya keton siklik atau keton simetrik, di sini dikatakannya, tapi lebih banyak yang siklik sih ya. Nah, itu KMnO4 panas dalam basa itu bisa membelah keton tersebut. Jadi ini terjadi pemutusan di sini mirip-mirip seperti waktu Anda belajar ozonolisis itu ya atau reaksi KMnO4 panas gitu. Maka yang di kiri nanti akan menjadi CO2H, yang di bawah maksud saya di atas akan jadi CO2H, di bawah juga akan jadi CO2H. Maka terbentuk oksidasi sesikloheksanon menjadi asam heksanadioat. Jadi mulai dari sini kita akan melihat bahwa keton itu bukannya tidak bisa dioksidasi. Keton itu bisa dioksidasi, tetapi perlu kondisi yang lebih khusus untuk bisa mengoksidasi keton tersebut. Salah satunya ini. Nah, salah satu oksidasi keton yang menarik namanya adalah oksidasi Baeyer-Villiger. Nah, disinilah adisinukleofilik yang agak berbeda itu akan Anda jumpai. Kita lihat ya. Jadi aldehida dan keton itu dapat dioksidasi menjadi ester. Jadi di sini keton dioksidasi menjadi ester dan aldehida juga bisa. Nah, dengan menyisipkan atom oksigen dari asam peroksi karboksilat. Kalian atau perasam. Kalian sudah kenal perasam ini pada saat mempelajari sintesis epoksida. Dan itu yang terkenal adalah asam metakloroproksibenzoat atau MCPBA yang juga lazim digunakan di sini. Meskipun kita masih bisa menggunakan perasam lainnya. Misalnya kalau kita punya asam asetat, kita oksidasi dengan H2O2, bisa menghasilkan perasam
parasetat, ya, asam parasetat. Nah, jadi di sini Anda lihat terjadi satu oksigen menyisip ya ke sini menjadi fenilasetat. Nanti masalahnya adalah oksigennya menyisip di mana? Apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari keton itu? Nah, pada kasus ini oksigen menyisipnya di kiri, jadi di antara fenil dan C. Nanti kita akan lihat kenapa sebabnya, karena berhubungan dengan yang namanya kemudahan bermigrasi atau migratory aptitude. Ya, untuk itu, untuk memahami hal itu, pertama-tama kalian harus mengenal dulu bagaimana mekanisme reaksinya. Dan ini adalah mekanisme reaksi yang terjadi. Jadi kita punya tadi adalah astofenon. Astofenon diasamkan. Nah, setelah diasamkan, terjadilah yang saya katakan sebagai adisi nukleofilik. Ya, jadi Anda lihat ini oksigen akan mengadisi ke C karbonil. Lalu bergeraklah dia ke sini. Jadi fungsi H+ di sini adalah meningkatkan elektrofilisitas dari C ya. Kita sudah bahas itu di video-video sebelumnya. Nah, masuk ke sana, maka terbentuklah produk adisi ini. Kemudian masih ada proton di sini, protonnya disingkirkan. Maka kemudian terbentuklah produk ini. Ini tahap pertama dari oksidasi Baeyer-Villiger yang tidak lain adalah adisi nukleofilik. Nah, tahap kedua diawali dengan protonasi lagi pada oksigen karbonil yang berasal dari perasam. Nah, setelah itu inilah yang menarik, terjadi yang namanya migrasi atau penataan ulang sebetulnya ini adalah dari yang semula fenil terikat di karbon menjadi fenil itu terikat di oksigen. Maka penataan ulang ini sering disebut sebagai migrasi 1-2 tapi dari C ke O. Selama ini kalau kalian belajar penataan ulang, mau itu geseran hidrida, mau itu geseran metida, itu semua berpindahnya dari C ke C. Nah, di sini kita akan mengenal jenis baru migrasi penataan ulang itu bisa juga dari C ke O. Nah, efek dari migrasi tersebut, maka terbentuklah ikatan rangkap ini. Dan terjadi demikian. Sehingga nanti kita bisa lihat hasilnya ini menjadi CH3COH, nah O-nya menjadi terikat C6H5, tapi masih positif di sini. Sementara ini menjadi asam karboksilat, yaitu produk samping dari penggunaan perasam. Kemudian protonnya disingkirkan, maka terbentuklah fenil asetat tersebut. Jika Anda perhatikan, terbentuknya fenil asetat artinya oksigen menyisip di antara karbonil dan C6H5 itu disebabkan yang bermigrasi adalah gugus fenilnya. Apabila yang bermigrasi adalah metil, jadi kalau Anda tukar nih posisinya, CH3 Anda pindah ke bawah, C6H5 Anda pindah ke atas. Kalau yang bermigrasi itu adalah gugus metil, tentunya Anda akan dapatkan nanti oksigennya menyisip di sini. Nah, ketika oksigen menyisip di sini, maka yang didapatkan malah metil benzoat. Namun tidak didapatkan metil benzoat dalam reaksi ini. Yang didapatkan adalah fenil asetat. Yang menunjukkan bahwa gugus fenil itu lebih mudah untuk bermigrasi daripada gugus metil. Beberapa eksperimen sudah menyimpulkan bahwa kecenderungan gugus untuk bermigrasi atau disebut juga migratory aptitude atau bakat migrasi itu mengikuti urutan ini yang bisa kalian hafalkan. Jadi hidrogen itu yang paling mudah untuk bermigrasi. Makanya kalau ada aldehida kalian lakukan Baeyer-Villiger, maka hampir pasti produknya itu H-nya yang bermigrasi. Dengan H yang bermigrasi artinya oksigen akan menyisip di antara C karbonil dan H. Artinya kalau dari aldehida hampir pasti terbentuk asam karboksilat. Ya, sebagai produk oksidasi Baeyer-Villiger-nya. Nah, fenil yang termudah kedua bermigrasi. Makanya ketika ada fenil, ada metil, maka fenil yang akan bermigrasi. Nah, kemudahan bermigrasi juga mengikuti urutan stabilitas karbokation tersier, sekunder, dan primer. Nah, menutup video ini ada satu versi hijau atau green chemistry dari oksidasi Baeyer-Villiger yang telah dilaporkan oleh Korma dan koleganya. Jadi kalau kita melakukan reaksi Baeyer-Villiger ya, itu masalahnya adalah kita menggunakan asam keras, kemudian maksudnya asam Lewis, kemudian kita menggunakan juga tadi asam asetat sebagai produk samping. Nah, salah satu bentuk yang namanya green chemistry itu adalah kita berusaha menghilangkan penggunaan asam Lewis. Nah, dalam hal ini makanya digunakan katalis zeolit.
SN zeolit, dan ini sebagai pengganti katalis asam lewis yang keras tadi. Nah, kemudian juga perhatikan digunakan H2O2 bukan perasam, sehingga produk sampingnya adalah air. Ya, ini adalah salah satu bentuk dari 12 kaidah atau 12 prinsip kimia hijau menurut Anastasia. Nah, yaitu antara lain mengurangi limbah yang tidak ramah lingkungan, kemudian mengurangi penggunaan reaksi-reaksi yang juga tidak ramah lingkungan. Itu adalah mengenalkan saja ke kalian bahwa karena oksidasi Baeyer-Villiger itu cukup penting, cukup bermanfaat, bisa mengoksidasi keton menjadi ester, tetapi sayangnya dia itu cukup keras kondisinya, maka orang berusaha mengembangkan kondisi yang lebih mild untuk pelaksanaannya. Nah, itu mengakhiri video bagian 4 dari aldehida keton dan sekaligus menutup bab aldehida dan keton. Terima kasih.